Hai semua, jadi nggak terasa nih Bitcoin sudah mencapai all time high-nya yang baru ya. Ada di kisaran 67.000 dolar per video ini dibuat. Nah, biasanya ketika market lagi naik-naiknya, maka akan banyak media yang mengabarkan kalau pergerakan Bitcoin mungkin menuju titik ini. Begitu juga dengan orang-orang atau influencer di luaran sana. Mereka akan sibuk untuk sharing profit mereka di sosial media dan mempengaruhi banyak orang. Nah, jadi sebenarnya video ini aku buat untuk membantu teman-teman nih yang mungkin belum pernah untuk masuk ke dunia investasi baik di pasar modal ataupun di pasar komoditi, tapi kalian pengen banget nih coba untuk trading mungkin di cryptocurrency. Lalu apa sih step-step yang kalian harus ketahui sebelum kalian memutuskan untuk terjun ke dunia ini? Jadi kalau kalian adalah penonton baru di channel ini, jadi perkenalkan namaku Andre. Jadi di video kali ini aku mau coba untuk berbagi informasi untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di cryptocurrency. Jadi teman-teman bisa memberikan dukungannya untuk channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oh ya, kita juga punya grup diskusi nih di Telegram. Silakan teman-teman join kalau kalian misalkan mau mendapatkan lebih banyak informasi. Kita di sana bisa berbagi informasi, bisa bertanya jawab, ataupun berdiskusi tentang suatu analisa di cryptocurrency. So, jangan lupa untuk join, linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Apa yang kita harus persiapkan bila kita adalah seorang pemula yang mau terjun ke dunia cryptocurrency? Di video ini aku rangkum dengan pertimbangan dari pengalaman aku dan juga banyak masukan dari teman-teman yang lain, serta artikel-artikel yang juga mendukung. Langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama adalah edukasi. Teman-teman, jadi menurut aku semuanya itu harus diawali dengan edukasi ya. Kalau kita adalah seorang pemula dan belum punya pengalaman banyak, sebaiknya kita mulai dulu dari edukasi. Kita cari tahu dulu apa sih dunia trading ini, apa sih itu cryptocurrency, lalu trading itu seperti apa sebenarnya. Kemudian potensi dan juga kerugiannya atau resiko yang mungkin kita hadapi seperti apa. Jadi kita bekali dulu diri kita dengan informasi yang cukup, barulah kita bisa masuk ke step berikutnya. Oke, jadi apa itu cryptocurrency? Jadi cryptocurrency atau mata uang kripto ini adalah mata uang digital yang mungkin akan menjadi mata uang masa depan dunia. Jadi kalau kita belajar sejarah kan kita tahu kalau mata uang itu berubah terus-menerus. Jadi alat tukar yang kita pergunakan untuk bertransaksi itu berubah terus-menerus dari zaman ke zaman. Misalkan dulu kita mungkin transaksinya menggunakan kerang, terus ada juga yang barter, kemudian menggunakan emas, uang logam, uang kertas, terus uang digital, atau menggunakan dompet digital, m-banking, dan sekarang kita sudah beralih ke zaman yang mungkin akan lebih maju lagi, yaitu menggunakan cryptocurrency. Nah, meskipun cryptocurrency itu diproyekkan akan menjadi mata uang dunia yang bisa digunakan secara global, tapi kenyataannya cryptocurrency banyak mengalami pertentangan. Sehingga di berbagai negara masih banyak yang melarang penggunaan cryptocurrency. Contohnya cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin. Jadi sampai video ini dibuat, masih sedikit negara yang bisa melegalkan Bitcoin ya, untuk sebagai transaksi mata uang di negara mereka. Dan di luar sana masih banyak juga negara yang sedang beralih, atau akan beralih menggunakan Bitcoin tentunya. Nah, ini menjadi prospek yang bagus untuk Bitcoin di masa depan. Nah, meskipun sebagian besar negara belum boleh menggunakan Bitcoin sebagai mata uang mereka, tapi Bitcoin sudah bisa diperdagangkan. Jadi Bitcoin sendiri atau cryptocurrency sudah boleh diperdagangkan sebagai komoditi ya. Nah, berdagang cryptocurrency atau berjual beli cryptocurrency ini diistilahkan dengan trading. Ya, trading adalah berdagang. Nah, yang kita perdagangkan adalah nilai ya dari Bitcoin atau alternatif koin yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita bisa memperdagangkan atau melakukan transaksi jual beli cryptocurrency. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu memilih broker, atau dalam hal ini adalah memilih exchange yang tepat untuk kita. Nah, exchange sendiri adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang menjadi penghubung antara kita dengan orang lain ketika kita melakukan transaksi jual-beli. Nah, di Indonesia sendiri ada regulatornya, yaitu Bapepti, yang menjadi pengawas dalam perdagangan komoditi ini. Jadi pastikan kalau kalian mau berdagang aset kripto, pastikan kalian menggunakan broker yang memang sudah memiliki lisensi atau memiliki izin dari Bapepti sebagai pengawasnya di Indonesia. List dari broker yang sudah mendapatkan pengawasan Bapepti itu ada di sini.
Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, dan ini menjadi penting juga untuk kita karena kalau sebuah broker atau exchange tidak diawasi oleh regulator, maka bisa terjadi resiko yang lebih besar. Bisa jadi brokernya bawa kabur uang kita. Dan kita sebagai nasabah nggak punya kekuatan hukum untuk menuntut atau melakukan sesuatu. Syarat pertama, broker harus diregulasi. Syarat yang kedua adalah memiliki fee transaksi yang kalau bisa semurah mungkin. Mungkin untuk fee transaksi jual beli ataupun melakukan withdraw dan juga top up. Jangan sampai kita mungkin dengan modal yang minim kita masuk ke sebuah exchange yang punya fee yang mahal. Berarti kita keluar ongkos lebih besar sehingga mengurangi jatah profit kita. Yang ketiga, pastikan broker atau exchange kita punya pilihan banyak koin ya, sehingga kita bisa bebas untuk memilih koin mana yang bisa kita perdagangkan. Yang keempat adalah pastikan kalau broker kita itu punya perlindungan atau keamanan yang kuat. Nah, kalau aku pribadi sih memang dari awal sampai hari ini juga pakainya toko kripto, karena aku tahu toko kripto ini punya sistem keamanan yang berlapis, apalagi setelah kemunculan toko kripto 2.0 yang punya sistem keamanan dari Binance Cloud. Juga untuk regulasinya sudah terdaftar atau diawasi oleh Bapepti dan juga punya kepercayaan dari Kominfo, Bank Indonesia, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Itu yang paling penting untuk para pemula yang punya modal minim adalah fee transaksinya yang paling murah, yaitu sekitar 0,1% untuk setiap transaksi dan juga untuk biaya withdrawnya cuma Rp5.500. Nah, ini tentunya sepengetahuan aku yang paling murah di Indonesia. Kalau kalian menemukan yang lebih murah, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan beberapa minggu lalu, toko kripto juga dapat peringkat nomor 1 exchange di Indonesia dengan jumlah transaksi yang paling tinggi. Berdasarkan berita dari coinmarketcaps.com. Buat kamu yang mau mendaftar toko kripto, bisa download aja aplikasi toko kripto di Play Store atau di App Store, atau bisa melalui browser juga, linknya aku taruh di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk masukkan kode referral ini ya, dan dapatkan 20% komisi untuk kalian. Oke, setelah kita dapat broker yang pas untuk kita, sekarang kita harus belajar tentang money management ya, bagaimana kita mengelola keuangan ketika kita trading di pasar kripto. Ini adalah money management yang paling dasar kalau kalian masih pemula dan belum pernah punya pengalaman trading di pasar manapun, baik di pasar keuangan, di pasar saham, atau pasar komoditi. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah jangan pernah trading menggunakan uang hutang ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian berhutang atau menggunakan uang untuk membayar cicilan untuk kalian trading dengan asumsi kalau kalian akan profit di masa depan. Ini sangat berbahaya dan sudah banyak orang yang terjebak. Ini juga berarti jangan pernah gunakan uang makan, uang dapur, uang orang lain untuk trading di pasar kripto. Karena sangat berbahaya karena pasar kripto itu fluktuatif. Bisa naik dan turun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan uang kita kalau seandainya sebuah kripto itu mengalami downtrend atau penurunan yang cukup signifikan. Dan satu lagi ada hal yang penting juga untuk kita persiapkan yaitu dana darurat. Jadi jangan sampai kalau kita lagi trading nih, misalkan kita terus butuh uang cepat, dan kita akhirnya jual aset kita di kripto. Misalkan kalau pasar kripto lagi turun, kalau kita terpaksa jual kan artinya kita sudah rugi banyak tuh. Maka sebelum kalian memutuskan untuk trading di pasar kripto, pastikan kalian sudah siap dulu dana darurat. Jadi dana darurat ini fungsinya untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan mendadak yang mungkin terjadi. Supaya jangan sampai kalian harus jual aset kalian. Ketika mungkin pasar lagi turun, maka kalian bisa menerima resiko yang besar. Yang keempat adalah menentukan jadwal kalian ya. Jadi orang di pasar kripto itu ada macam-macam. Ada orang yang tujuannya untuk berdagang atau sebagai trader, ada yang investor, spekulan, ada yang pemula, ada yang profesional, ada cukong atau yang punya uang banyak. Dan ada juga orang yang sekedar memeriahkan, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalau kalian memang berniat menjadi seorang trader, maka tentukan jadwal yang pas buat kalian. Misalkan kalian kerja, kuliah, sekolah, atau punya kesibukan lain di luar trading, maka kalian bisa atur jadwal kalian dengan baik. Di trading di market itu nggak cuma tentang jual beli dalam waktu cepat ya, atau menjadi seorang scalper ataupun day trader, tapi juga bisa berarti kita trading nih, kita beli hari ini, terus kita hold sampai 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Nah, itu biasanya disebut sebagai seorang swing trader. Jadi di market kripto itu ada banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan, seperti contohnya tadi menjadi scalper atau scalping, terus day trader, di swing trader kita jual beli dalam periode tertentu yang cukup panjang tentunya, ataupun menjadi seorang investor, kita hold dengan jangka waktu sampai 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tentu saja orang-orang di market punya tujuan yang berbeda-beda, ada yang pengen untungnya cepat, ada juga yang lebih sabar untuk mungkin
dana investasi masa depan, dan lain sebagainya. Berbeda tujuan ini, berbeda juga strateginya, dan berbeda juga bagaimana step by step yang harus mereka lalui dalam melakukan tradingnya. Nah, misalkan kalian bingung untuk menentukan strateginya, teman-teman bisa ya untuk konsultasi ataupun berdiskusi bersama-sama nih di grup kita di Telegram. Linknya aku taruh di kolom deskripsi, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar, it's okay. Jadi baru 4 poin yang aku sampaikan. Maunya sih tambah lagi, tapi takut videonya jadi kepanjangan. Jadi aku akan lanjutkan di video berikutnya ya, untuk step ke-5 dan juga seterusnya. Oke, mungkin sekian aja dulu. Kita sambung lagi di video next berikutnya. So, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya dari channel ini. Kalian juga bisa cek untuk playlist kita. Kita banyak edukasi ya tentang dunia trading, cryptocurrency, dan juga investasi yang lain. Oke, sekian aja video kali ini. Happy cuan teman-teman. Saya Andre. Makasih.